Bukan tentang gen itu memahami. Sesungguhnya semua ilmu Allah itu pada saat ruh ditiupkan, udah ada di kita semua. Ya sudah. Sudah. Seperti bunga lah. Seperti bunga. Pada waktu nyamkar ya Ya. mekar. Ibaratkan di dalam biji itu kan sebetulnya, atau di dalam sperma itu ayam, itu kan telur, di mana bulunya itu? Di mana paruhnya? Kan sebenarnya udah ada. Nah, itu. Di telur itu muncul bulu, muncul kuku, muncul paruh, muncul usus. Di mana coba asalnya? Karena mereka akan mencari jiwa kita yang terdalam, yang terkubur selama ini. Nah, ini yang Abah sekarang lagi diserang tentang siksa kubur. Gitu kan tadi. Abah semua. diserang? Lah iya, karena Abah mereka bilang itu karena nggak ada siksa kubur ya, gitu, Kak. karena kan mereka selalu bilang siksa kubur itu di tanah situ. Ya. Saya bilang tadi kalau di tanah situ kasih saya semua, kan gitu kan dari semua. Itu. Padahal dia nggak sadar tubuh ini adalah kuburan yang menelan jiwa. Itu kan sudah dibahas oleh Allah, arwaital ladzi yukadibu biddin, itu anak yatim. Karena yatimnya tidak dilahirkan, Muhammad tidak dilahirkan. Malah pada Muhammad yang sudah meninggal. Inilah sebetulnya yang menjadikan agama itu datang dari sini, budaya itu datang dari sini, pengetahuan datang dari sini, diekspor ke sana, dibawa, bukan diekspor, dicuri sebenarnya. Azab kubur itu ya bisa dalam arti lahir dan batin. Iya, betul, Ya. betul. Ketika lahir kita ini hidup kok merasa susah dan sebagainya, itu ya kena azab kubur. Gitu loh. Nah, nanti begitu meninggal kan jiwa ini hidup, tapi juga kok merasa susah, mau kemana? Ya itu azab kubur juga sebelum dilahirkan lagi. Jadi itu yang disebut misalnya di dalam apa itu neraka yadkhuluna ya fi jahannam khalidina fiha abada. Itu maksudnya kan baik berupa lahir maupun batin kamu ngalami gitu terus kalau nggak menemukan. Kalau kita bicara dari aspek hakikat, ya, diri kita yang sebenarnya, fitrah kita kan ruh, Mas Endra. Makanya spiritual itu berkaitan dengan ruh sebetulnya. Dan oleh karena itulah dalam setahun perjalanan kita itu dari Muharram sampai Zulhijjah itu ada Ramadan. Kan di akhir Ramadan itu kita baru saja berkata selamat Idul Fitri. Nah, yang disebut fitrah kita adalah ruh. Maka bagaimanapun manusia berusaha menahannya, maka spiritual manusia itu secara alamiahnya akan bangkit gitu. Tidak bisa ditahan, Mas Hendra, bagaimanapun caranya. Nah, inilah barangkali sudah sekian ratus tahun manusia lebih berada pada kegiatan jasad sementara spiritualnya adalah terputus gitu. Maka itulah para pendiri bangsa adalah menyusun lagu-lagu kebangsaan itu selalu yang didahulukan adalah bangunlah jiwanya. Artinya bangunlah spiritnya. Bangunlah kesadaran simkadnya. Karena selama nggak ada kesadaran simkad, maka si HP itu blank sebetulnya. Maka apapun kegiatan yang dilakukan oleh HP itu pada saat tidak menyadari atas kekuasaannya si SIM card, maka HP itu adalah tidak berdaya guna sebetulnya. Hilang kebahagiaannya, hilang kesadarannya. Nah itu tadi semua. Jadi bagaimanapun spiritual manusia itu adalah selalu akan ingin eksis tadi semua. Ya. Maka inilah sesungguhnya adalah kita tidak boleh hakikatnya sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara spiritual, antara ruh dan jasad sebetulnya. Bicara spiritual itu kan bicara ruh sebetulnya. Spirit gitu, power gitu. Tadi semua. Nah inilah, maka kenapa Abah sering sampaikan, bagaimanapun pada saat pohon itu mati, karena tidak adanya spirit yang tersambung, dikasih pupuk apapun yang bernama ibadah, bernama sholat, bernama apapun, maka tidak ada sesungguhnya. Tidak bisa ayam mati dikasih makan bertelur. Tidak ada pohon yang mati dikasih pupuk itu akan tumbuh, Mas Hendra. Maka inilah pendiri bangsa selalu menyatukan jiwa dan raga, spirit, ruh dan jasad itu. Maka pertanyaan Mas Hendra barusan adalah tentang bagaimanapun hari ini, bagaimana berusahanya manusia mempertahankan itu, spirit akan terus bangkit. Dan Abah sudah menyaksikan bahwa mungkin guru kita Pak Kojim akan lebih paham tentang ini. Karena kemarin itu Pak, saya kedatangan tamu yang dia menyampaikan berita tentang
bahwa Prabu Brawijaya V itu sudah kembali menitis dan sudah ada hari ini. Demikian pula adalah Prabu Siliwangi juga sudah demikian. Ratu Campa, Bung Karno. Bahkan orang ini mengajak saya bertemu dengan Pak Jokowi karena ada tokoh dohir, ada tokoh di luar itu yang mereka ingin mengadakan pertemuan untuk menyongsong kebangkitan spiritual ini. Nah ini saya rasa beliau adalah pakar dalam bidang ini. Karena beliau adalah guru saya dari dulu. Saya baca buku beliau hampir semua. Saya nanti kalau nanti Pak Kojim ke rumah saya perlihatkan tuh koleksinya. Jadi begini kan sebenarnya saya ngaji secara bebas itu selalu tertutup. Iya. Iya kan. Makanya begitu yang biasa ngaji kok sekarang berani terbuka dia lah soal sudah ada yang berani terbuka ya ikut terbuka. Jadi kita itu dari tahun 2000 itu sudah saya lihat sudah bebas memberikan cuma kan selalu tertutup ya kan. Iya. Halus ya Pak Kojim. Mas Kojim itu secubit gitu. Iya. Iya. Pernah di obrak-abrik. Ya, tahun 2000 itu diobrak-abrik. Iya. Tapi sekarang udah pada bisa mulai menerima semua kali ya Pak Kojim ya? Ya sudah. Ya, karena kan gini kan semua itu kan ada periodenya. Ya, cuma kan ya tetap saja orang itu masih Permisi Mas Kojim, saya tuh kaki harus ngangkat ini. Monggo. Sama dengan saya selalu pakai batik. Ya, sandal. Ya, jadi gini, jadi masyarakat itu sendiri ada perubahan generasi. Iya. Ya, misalnya dari 97 sampai 2012 itu kan generasi Gen Z. Nah, sedangkan yang dilahirkan mulai 2012 sampai sekarang kan Gen Alpha, ya kan. Nah, ini pola pikirnya juga berbeda. Itu. Makanya begitu yang generasi Alpha tidak seperti yang generasi katakanlah yang lahir tahun 70-an, 80-an. Itu setak kalau diberitahu yang diberitahu kiamat. Kan sudah saya jelaskan, kiamat bahwa bumi hancur, langit hancur itu yang namanya benda ya pasti. Tapi tidak berarti ukurannya itu untuk kebangkitan, gitu loh. Ya kalau nunggu bumi hancur, bisa masih 2 miliar tahun lagi, ya kan. Tapi manusia itu hidup bagi yang hidup. Nah yang hidup nanti ya pindah ke planet lain kalau planet ini hancur. Katanya Jadi sekarang ini itu ditemukan, Bas, itu ada 1 miliar planet yang mirip dengan bumi. Iya, lebih Pak. Lebih bahkan, betul. Berarti, cuma kan jaraknya, tapi bagi jiwa kan nggak ada istilah jauh. Lebih cepat dari kilat, cepat dari kilat. Sama aja kayak mungkin wifi sekarang kan. Iya, langsung. Video call dengan Afrika itu bisa gitu. Ya tapi kalau kita ngomong tentang Pak Kojim Abah ya, buku-bukunya itu banyak diamankan di universitas-universitas terkenal di Barat. Apa Bah? Kekhawatiran Abah apa Bah? Ya kalau saya di satu sisi ya mungkin ini sambil sharing juga ada beliau di sini gitu kan tadi. Karena saya udah cek dengan teman-teman itu bahkan di Wisconsin, di Harvard, bahkan di Inggris itu Birmingham, terus di apa nama itu. Buku Pak Kojim itu sekarang itu diaji sebetulnya. Dikaji. Tapi satu saya yang takut itu Mas Kojim. Yang satu saya takut karena dulu ini kita kan dihilangkan sejarah ini. Betul. Dihilangkan, kemudian dibangkitkan kembali oleh Mas Kojim tentang sejarah Nusantara ini. Tapi kok yang ngaji mereka lagi. Nah, itu yang saya khawatir justru mereka itu sedang mendikte kita lagi nanti gitu. Nah ini gimana nih menurut Mas Kojim? Gini Pak ya. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa generasi itu berkembang. Jadi artinya ada safe generation istilahnya gitu ya. Jadi meskipun mereka belajar, tapi kan kuncinya tetap di sini. Nah, kunci yang di sini itulah yang membuat nanti pada akhirnya memancing generasi alfa, generasi itu ya akan tumbuh. Seperti sudah saya sampaikan kan, kalau berdasarkan kitab-kitab kuno, orang melahirkan tidak pakai lewat vagina, ya, langsung
keluar, ya kan? Terus banyak yang tanya kepada saya, loh bagaimana? Nggak lewat vagina bisa bayi itu keluar? Lawang santet itu bisa keluar masuk, apalagi bayi kan gitu. Nah, ini kan mereka sedang membangun yang namanya artificial womb. Jadi rahim tiruan sebagai mesin. Jadi nanti cuma sperma sama sel telur dimasukkan ya, ke mesin itu 9 bulan 10 hari dibuka sudah coer. Ya. Itu ada di Eropa sudah Mas Koji. Nah, iya Pak, habis mahal. Sudah ada mahal, mahal. betul. Ya, jadi di situ. Sampai sana tuh memilih ayah, mau profesor apa. Betul. Cuma mahal. Betul, mahal. Nah, itu. Ya. Nah, tapi di Jawa nanti bisa berubah tidak seperti itu. Kekuatan pikiran, memadukan pikiran laki-laki dan perempuan, langsung terjadi peleburan sperma dan sel telur itu berupa telur di depan begini. Ya, terus langsung buka. Nah, gitu kita masih punya banyak ini kan gitu. Iya. Tapi kembali soal tadi Abah dan Pak Kojem ya. Ketika kemudian ada orang mengatakan Brawijaya 5 akan manitis kembali. Prabu Siliwangi akan manitis kembali. Bung Karno juga sama gitu. Banyak di luar sana orang mengatakan halu, gitu kan. Itu mah halu gitu. Gini, dari perspektif Pak Kojem dulu. Iya, jadi kalau seperti yang sudah saya tuliskan untuk ini nanti, Prabu Siliwangi itu disebut Moksatilem. Jadi Moksatilem itu artinya dia langsung meninggalkan bumi ini dengan segala raganya masih utuh. Jadi itu seperti Puntadewa, ya, langsung ke Kahyangan. Ya. Nah, ini saya pernah suatu hari bertemu dengan orang yang bisa mendeteksi Prabu Siliwangi. Jadi dia itu hanya pakai tape recorder, kosongan, terus tangannya itu begini, terus yang satunya itu ke mic, menanyai lah, dia orang Sunda dengan bahasa Sunda kuno itu kan. Jadi ditanya, nah Pak Kojem ini sudah ada jawabannya, nanti didengar jadi buka, ada jawabannya di situ. Ditanya, jadi lalu Anda sekarang gimana? Ya ngamati anak cucu saja, sampai waktunya nanti saya harus turun. Nah itu berarti Moksatilem. Ya, tapi ada moksa istilahnya melakukan peruraianan jasad, ya. Jadi hanya jiwanya saja yang jalan. Lah, nanti jasadnya membuat baru sesuai dengan konteks zamannya. Ya, kan jasad ini kan setiap kelahiran ini meskipun DNA sama, tapi kan berbeda karena zat-zat atau bahan-bahan yang dipakai untuk pembentukan tubuh ini sudah mulai ini pembersihan istilahnya. Ya, jadi di situ. Nah, dunia itu mengakui, makanya sangat takut terhadap Indonesia itu. Iya. Ya, makanya meskipun terjadi perang dunia, untuk kita tidak diapa-apakan. Karena sumber ya segala kebutuhan manusia itu ada di Nusantara. Nah, sekarang sudah ada yang membuka kan, dan Nusantara itu ya kalau mengikuti negara kertagama, mengikuti data-data sebelumnya, itu termasuk seluruh Filipina sampai dengan Papua. Papua ini nggak ada lagi barat dan timur, seluruh Papua. Sampai termasuk Australia. Makanya Cina dulu, Selatan. Iya, makanya dulu ada yang disebut Sundaland, ada yang disebut Sahulland. Ya. Nah, maka saya pernah bertanya kan, kalau orang ahli sejarah, lah kalau Australia itu nggak ada yang jaga, kenapa Inggris baru masuk abad 19? Ya. Terus kenapa abad 19 baru bisa dimasuki? Ya soalnya terjadi save yang di sini melihat. Ya. Jadi saya itu pernah bertanya, saya itu punya istilahnya guru sepuh. Saya tanya, lalu kenapa mereka dibiarkan Soalnya kemasukan orang-orang yang bisanya hanya ngikuti taklid sana sini gitu. Kalau Jadi, Abah merespon gimana tuh? Orang-orang yang halu yang nggak percaya reinkarnasi. Iya, ya dibiarkan aja. Gimana tuh, Pak? Betul, saya setuju dengan Pak Kojem bahwa
Kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Tidak bisa. Ya. Karena segala sesuatu itu, dulu orang nggak percaya bahwa di meja itu ada makhluk yang menyeramkan. Sebelum ditemukan mikroskop. Ternyata sekarang waduh, wah gitu. Serangga yang rupanya lebih buruk dari yang dohir itu. Matanya, melototnya kayak apa. Kan artinya bukan tidak ada. Tetapi yang segala yang tidak dilihat oleh mata itu adalah hanya ada kelompok manusia yang sudah mampu menembusnya, ada manusia yang tidak mampu menembusnya. Yang tidak mampu menembusnya ya bilangnya halu. Ya tidak apa-apa, wong dia tidak bisa melihat. Sama saja seperti di luar angkasa sana ada benda-benda jauh. Tapi setelah ditemukannya teleskop, oh iya ya. Kok dekat gitu. Dekat sekali gitu. Ternyata yang nggak ada menurut pikiran itu bukan berarti nggak ada. Nah ini juga harusnya pembelajaran kepada mereka. Sudah belajar memahami semua tentang ada kehidupan universe paralel yang sebenarnya tidak mereka pahami. Termasuk beliau tadi sampaikan tentang Prabu Siliwangi, Mukso Tilem ya Pak ya. Artinya dohir dan batinnya pergi bareng-bareng. Sebetulnya biasa. Itu kan yang disebut mulih ke jati, mulang ke asal. Iya. Kembalinya Nur Muhammad dohir dan batin bareng semuanya, itu karena mereka sudah menyatu. Dohiron wa batinan, dan saya menyaksikan di keluarga saya sendiri. Kemarin belum lama saya ke Lombok melihat 4 makam yang semuanya itu hilang dohirnya. Hilang dengan jasadnya. Seperti itu. Bahkan maaf ya mungkin yang disampaikan Mas Kojim barusan juga tentang orang yang bicara tentang mencoba berkomunikasi dengan Prabu Siliwangi. Kalau saya Mas Kojim, saya pernah diajak oleh satu keluarga yang bisa saya dengar suaranya sendiri. Saya mendengar suara beliau. Ini direkam bisa ternyata. Iya. Cuma kita dengar dengan telinga gini nggak ada, tapi begitu rekaman itu dibuka, loh ada. Sebentar Pak, izin Pak. Aku jadi teringat waktu dulu tuh aku masih belajar ada yang namanya ngaji kaset. Ngaji kaset tuh dimana kaset tak ditaruh di dada gitu kan. Tiba-tiba kaset yang tadinya kosong itu, tiba-tiba ada amalan langsung dari Ki Ageng Selo dan nah itu penjelasannya gimana? Hampir mirip itu. Gitu? Nah, Pak Kojim gimana jelasin itu Pak? Kan nggak nalar itu. Kan gini kan. Sebenarnya orang dulu ya, yang sekarang cuma jadi cerita, ini kan pelaku-pelaku istilahnya ya. Nah, sekarang ini kan orang itu tidak melakukan itu, jadi kalau diberitahu Ki Ageng Selo nangkap petiran lu ya gak ngerti ya kan. Tapi karena gini ya, ini real ini ya salah satu cucu saya misalnya mendeteksi itu komputer itu kok nggak jalan, cuma dengan tangannya gini. Oh, ini yang harus diganti coba. Ya seperti itu. Nah, maka yang perlu saya terangkan, ketika terjadi shifting generation, ya jadi terjadinya perubahan generasi itu, lahir orang-orang yang cepat menangkap terhadap sesuatu, atau ya dia sudah siap-siap waktu kehidupan yang lalu. Jadi sekarang tinggal lahir langsung bisa, jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi saya juga punya teman yang ini malah kuliah sampai S3 bidang metafisika. Jadi S1, S2, S3 bidang metafisika. Ya, itu kuliahnya di Amerika. Cuma ya orang tersebut dihabisi karena suatu hari buka. Ternyata alam ini 50% generasi barunya dilahirkan di Nusantara. Habis itu terus sakit, Pak. Iya. Nah, Abah, kita kan kalau dengar dari buku-bukunya atau baca bukunya Pak Kojim, atau dengar dari statement-statement beliau itu kan, Tuhan ya Allah ternyata Nusantara itu begitu kayak luar biasa. Tidak hanya secara sumber daya alam aja, tapi sumber daya keilmuan lokal gitu. Segala sumber kehidupan. Tetapi generasi muda hari ini atau teman-teman yang udah tua barangkali ya terlalu menghabiskan waktu untuk memuji-muji budaya bangsa lain. Apa yang ingin kiblatnya mereka itu ada. Tapi insya Allah hari ini sebagaimana Pak Kojim sampaikan, gen kesadaran sebenarnya begini sih kalau menurut Abah, sebenarnya bukan tentang gen itu memahami, sesungguhnya semua ilmu Allah itu pada saat ruh ditiupkan udah ada di kita semua. Sudah. Seperti bunga lah. Seperti bunga. Ada waktunya mekar ya mekar. Ibaratkan di dalam biji itu kan sebetulnya, atau di dalam sperma itu ayam itu kan telur. Di mana bulunya itu? Di mana paruhnya?
Kan sebenarnya udah ada. Nah, itu. Di telur itu muncul bulu, muncul kuku, muncul paruh, muncul usus. Di mana coba asalnya? Iya. Demikian pula kehidupan ini seperti bibit pohon. Di mana akar? Di mana pohon? Di mana daun? Di mana ranting? Di mana buah? Begitu pula manusia. Nah, yang menjadikan penghalang kita dari segala ketidakpengetahuan ini setelah berpindah kepada jasad. Fokusnya pada jasad. Semakin tebal pengakuan ego pada jasad, tertutuplah informasi Tuhan tadi yang ditiupkan oleh Tuhan. Maka selama Ramadan kemarin itu Pak, ada beberapa jemaah saya hafal Al-Quran. Bukan menghafalkan Al-Quran. Kan Al-Quran itu sudah ada pada Injil, Taurat, Jabur, semuanya ada pada kita. Ilmu fisika, kimia, biologi. Manusia tuh nggak ada yang menemukan. Membuka kembali rahasia. Itu yang disebutkan dalam surat 29 ayat 49. Bal huwa ayatul. Itu. Jadi tugas kita ini sekarang bagaimana melepaskan tadi. Tapi hari ini justru, Nah, ada satu generasi yang sudah terjebak, tadi semua. Ya nanti digulung, Pak, oleh alam semesta. Pasti, Pak. Gitu. Saya sering bilang ke jemaah, lihat bagaimana Tuhan mengasih informasi tentang itu. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan konteks alamnya akan tergulung. Dulu komunikasi kita, Pak Mas Hendra bisa lihat di mana Puji Film, di mana Riko. Semua hilang kan? Kenapa hilang? Karena tergantikan. Kesadarannya meningkat. Hanya cukup dengan satu HP, Riko hilang. Wartel hilang. Sudah kalkulator hilang semua. Center ya Pak ya. Nah, inilah yang sekarang generasi hari ini akan kembali. Kalau manusia tidak menyesuaikan frekuensi, akan hilang. Seperti Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, Mesopotamia, Babilonia. Nah, hari ini saya menyaksikan Mas Hendra, kebangkitan ulang lagi Nusantara ini. Tokoh-tokoh yang dulu sentral. Dulu kan kalau saya Pak Kojim, saya baca dalam kitab Salahkan Negara. Ternyata bahasa itu pertama kali bahasa manusia itu di sini. Ya di sini memang. Iya, yang disebut Saka Nirwana, terus naik ke Palawa, naik ke Sangsekerta, naik ke Persia, naik ke Ibrani, naik ke Aramik, barulah Arabik. Karena itu lidah kita, Pak, bisa disuruh secara fasih ngucap apapun. Bahasa apapun. Coba. Jadi di situ. Kan kalau lomba kori itu kan tingkat Indonesia yang menang kita. Karena lidah Nusantara ini lidah siap melafalkan semua bahasa di dunia. Di dunia. Betul. Jadi di situ. Inilah yang kita sedih hari ini. Ya, tapi kan dalam rangka untuk menyamakan frekuensi itu, menyamakan vibrasi itu, kita sekarang akan sering bikin acara Mi'raj Kesadaran, kolaborasi Abah Setu, Pak Kojim. Coba lihat, Bah. Ini kan padahal momen habis Lebaran. Tapi teman-teman bisa ngumpul datang ke Jakarta offline 200 orang lebih. Terus nanti kita lanjut Juni di Surabaya, Pak Kojim. Juni di Surabaya. Bayangin nih teman-teman kan, kalau nggak biar sama frekuensinya gitu ya, Pak, kira-kira ya. Oke. Karena mereka akan mencari jiwa kita yang terdalam, yang terkubur selama ini. Nah, ini yang Abah sekarang lagi diserang tentang siksa kubur. Gitu kan tadi. Abah semua diserang. Lah iya, karena mereka itu karena nggak ada siksa kubur ya, gitu kan. Karena kan mereka selalu bilang siksa kubur itu di tanah situ. Saya bilang tadi kalau di tanah situ kasih saya semua, kan gitu kan dari semua. Padahal dia nggak sadar tubuh ini adalah kuburan yang menelan jiwa. Itu kan sudah dibahas oleh Allah, arwaital ladzi yukadibu biddin, itu anak yatim. Karena yatimnya tidak dilahirkan, Muhammad tidak dilahirkan. Malah pada Muhammad yang sudah meninggal. Inilah sebetulnya yang menjadikan agama itu datang dari sini, budaya itu datang dari sini, pengetahuan datang dari sini, diekspor ke sana, dibawa, bukan diekspor, dicuri sebenarnya. Jadi ketika Bu Siroma fil kubur dikira kuburan itu dibongkar. Nah itu. Padahal kitanya yang dibongkar. Itulah. Maka dari Quran, sebenarnya kalau Qurannya benar, Fala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis. Berarti kalau gitu di mana kuburnya itu? Di sini. Cuma tadi inilah kadang-kadang itulah susahnya kalau tadi kata Mas Hendra, kalau sudah terjebak dan kita nggak bisa memaksa mereka. Nggak bisa. Apalagi. Tapi mereka akan punah dengan sendirinya. Abang kasih tahu aja gitu jadi kan. Gini kan, mereka itu belajar bahasa ya misalnya ya. Saya ini ya pernah di pesantren. Itu kan sudah frame. Jadi kalau kita ini diajari bahasa Arab itu
bukan diajari dalam arti bagaimana kalau kata itu ini apa bisa punya makna yang lain. Kan sudah dibuat frame, Mbak. Iya. Kalau ini artinya ini artinya ini. IJ. Jadi sudah dikiring begitu. Ya nggak bisa keluar kalau sudah Ya, gitu. saya tuh belajar bahasa Arab gitu kan. Dari saya ngerti nahu, sorob, mani, bayan, mantek semua. Itu kadang-kadang lihat terjemahan Depang itu jauh api daripada panggang. Loh, iya. Kayaknya artinya itu udah dibaku, nggak boleh keluar dari situ. Itulah masalah. Itulah masalah. Sedikit tentang siksa kubur Pak Kojim. Karena bahasa itu disahkan. Banyak kan tokoh-tokoh tasawuf kayak Pak Agus Mustafa juga tak ada azab kubur gitu kan banyak. Gimana tuh Pak? Iya, maksudnya kan gini kan. Jadi azab kubur itu ya bisa dalam arti lahir dan batin. Iya, betul, Ya. betul. Ketika lahir kita ini hidup kok merasa susah dan sebagainya, itu ya kena azab kubur. Gitu loh. Nah, nanti begitu meninggal kan jiwa ini hidup, tapi juga kok merasa susah, gitu, mau kemana? Ya itu azab kubur juga sebelum dilahirkan lagi. Jadi itu yang disebut misalnya di dalam apa itu neraka yadkhuluna ya fi jahannam khalidina fiha abada. Itu maksudnya kan baik berupa lahir maupun batin kamu ngalami gitu terus kalau nggak menemukan. Nah itulah maka Mi'raj ini adalah membebaskan dari siksa kubur itu Mas Hendra. Kesadaran kan? Kesadaran. Terangnya lampu yang akan menghilangkan kegelapan dalam berpikir, dalam merasa. Sebetulnya. Pada saat lampu terang, nggak ada lagi keraguan. La raiba fihi dalil muttaqin. Tadi semua. Ya. Ya hidup itu juga gitu. Kita kan surgawi kalau apapun kita nggak merasa susah. Nggak makan juga nggak merasa susah. Ya itu surgawi. Saya udah surga sekarang nih. Apapun. Semuanya udah jadi bidadari. Nah, ngartikan bidadari contoh. Kan sebetulnya di Quran itu hurun in. Hurun in itu adalah pikiran yang bebas sebenarnya. Adalah merupakan sesuatu yang menarik pikiran. Hurun in itu. Tapi diartikan sebagai wanita cantik. Iya betul. Kan jauh kemana-mana. Padahal orang yang di surga itu akan mendapatkan 70 bidadari. Oh, sebetulnya saya lebih meyakini orang yang kaya, yang hidupnya sudah surga di dunia ini, apapun yang dimilikinya bidadari sebetulnya. Kan dikatakan ya di Al-Quran kalau abadun bin abad ya terus hur bi hurin kan gitu kan. Hamba saya maksudnya ya dengan apa saya. Tapi orang hur itu orang yang sudah merdeka ya ketemunya nanti dengan orang merdeka. Kan gitu kan. Orang bahagia kan ketemu bahagia. Orang kan kepo, orang suka pikirannya sumbu pendek akan ketemu sumbu pendek. Sumbu pendek, itu maksudnya. Sumbu pendek yang ngomeni Pak Kojimnya jelek gitu ya. Iya. Jadi di situ.